Selanjutnya kita akan masuk pada sesi dialog untuk virtual. Saya coba melayat dulu ke Jerman ini. Nampaknya di sana ada Bu Yudis ya. Bu Yudis silakan, ada hal yang mau disampaikan di siang hari ini atau sore hari ini dari kajian yang sudah disampaikan Buya Syakur. Silakan Ibu Yudis. Terima kasih Mas Afkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Buya, selamat pagi dari sini. Buya, saya sudah mengikuti ini lumayan banyak ya Buya. Dari kemarin saya hanya menyimak aja. Tapi kemarin pas saya merenung Buya, saya boleh membacakan, saya ingin menulis sedikit ya Buya, tapi bukan tulisan sebagus tulisan Buya, hanya ini hanya curhatan saya dan saya ingin Buya mendengar gitu, maksudnya saya tolong Buya koreksi apakah pemahaman saya ini sudah betul apa enggak gitu selama ini saya mengikuti Buya gitu. Karena saya tiba-tiba saja apa yang saya cari selama ini banyak sekali terjawab oleh Buya. Dan saya sangat berterima kasih sama Buya. Karena saya dalam tulisan saya ini saya tuliskan bahwa seorang guru sejati itu tidak pernah mengaku bahwa dia adalah seorang guru. Karena bahkan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sombong dan tidak pernah bangga banyak muridnya dan mengatakan itu adalah murid-muridku. Akan tetapi sahabat-sahabatku, karenanya aku mengenal kata para sahabat Rasul. Untukku seorang guru itu bukan mengajarkan sebuah hukum-hukum fikih dan syariat ilmu agama saja, tapi mengantarkan aku kepada kesadaran. Karena agama itu bukan final destination, agama itu kesadaran atau jembatan kita untuk menuju Allah, yang menurutku Dia adalah pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Setelah aku mengenalnya, makrifat, maka aku akan jatuh cinta pada pemilik cinta itu. Ini yang menamakan dirinya Rahman, ia yang menamakan dirinya Rahman Rahim. Dan sebagai pembuktian cintaku dan rasa syukurku, maka aku harus Islam yang artinya berserah diri. Maka latihannya untuk aku mengenalnya dan berserah diri dengan segala ketentuannya, aku pantang mengeluh, pantang sakit hati, tidak diperbudak oleh harta, selalu bahagia dan berbagi kebahagiaan, menerima perbedaan, tidak menilai orang lain, apalagi menghakimi, selalu memaafkan dan meminta maaf. Nah, sebelum itu semua bisa kujalankan, rasanya malu aku mengaku seorang muslimah, Buya. Seorang Islam, jangan-jangan Islamku baru Islam KTP. Oleh karena itu aku sangat perlu sekali guru sejati yang bisa membimbingku berjalan bersama bergandeng tangan atau fastabikul khairat, menuju ke kesadaran menikmati present moment, here and now. Ada satu buku yang saya baca dari Greg Gude, Standing as Awareness. Terima kasih sekali guru-guruku, kedua orang tuaku, anak-anakku, menantu-menantuku, cucu-cucuku, orang-orang yang membenciku dan orang yang menyakitiku, juga orang-orang yang mencintaiku. Semua ada bersamaku karena Allah mengirimkan mereka untukku belajar mendewasakan jiwa dan sadar akan diri sejatiku, untuk menjadi manusia kafah, untuk menjadi Islam. Terima kasih Buya untuk semua ini, and I love you all. Mohon ininya Buya, pemahaman selama ini. Iya, itu kita bisa masuk dalam teologi pembebasan ya. Teologi pembebasan untuk membebaskan diri kita dari belenggu-belenggu duniawi. Karena memang pada akhirnya kita sendiri kan terbuat dari dua adonan. Ada rohaniyat, ada hayawaniat. Dari rohaniyat itulah muncul namanya juga yang kita sebut dengan piranti lunak ya, softwarenya itu hati, perasaan,
ya, pikiran, imajinasi. Tapi juga kita punya adonan kebinatangan, yaitu syahwat, ya, pengen makan, pengen kencing, pengen berak, pengen tidur, pengen senang-senang. Nah, ini keduanya kan beradu. Sehingga ketika kita ini telah membebaskan diri, maka orang yang membenciku dan orang yang menyanjungku sama. Yang membenciku, yang menyakitiku, yang memusuhiku, yang mencintai adalah sama di hadapan Allah. Tetap semuanya. Sehingga ketika aku juga dicaci maki orang, kita merasakan itu Allah yang mencaci maki kita karena kita salah. Hanya Allah mau marah kepada kita, caranya menggunakan mulut orang lain. Itu kan kesalahan kita juga. Ya kan? Kita berbuat baik, banyak orang menyanjung. Itu Allah menyanjung kita melalui mulut orang lain. Jadi semua apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah refleksi dari apa yang kita lakukan sendiri. Iya. Wa in ahsantum li anfusikum wa in asatum fa 'alaiha. Kalau engkau berbuat baik, itu sungguhnya engkau berbuat baik terhadap dirimu sendiri. Tapi kalau engkau berbuat jahat, itu menjahati dirimu sendiri. Jadi kalau ada orang benci kepadaku, ya karena mungkin aku pernah membenci orang juga. Iya, aku disanjung orang, ya mungkin karena aku menyanjung orang juga. Dan semua pertolongan yang kita terima itu dari kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, itu tidak selalu yang membalas itu orang yang pernah kita baiki. Kadang-kadang yang menolong kita orang lain kok. Saudara juga bukan, menantu juga bukan, cucu juga bukan. Orang lain baru kenal kok. Tapi kok dia kenapa dia bisa menolong seperti itu? Malah justru yang menjadi saudara malah menjadi musuh kok. Berebut warisan, tega-teganya daripada termakan saudara masa mending habis buat pengadilan. Ya, kalah ke pengadilan, naik banding lagi, habis uang di pengadilan semuanya. Masih mending hilang harta itu pada dimakan saudara. Kan seperti itu. Jadi artinya ya kalau kita sudah tahu begitu, ya sudahlah, kita jangan bergantung kepada siapapun juga kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pengertian seorang guru, seorang mursyid, seorang syekh. Nah, ini ada dari sisi terminologi sebetulnya terbalik-balik ya. Di dalam bahasa Indonesia, kalau anak SD namanya murid, betul enggak? Betul. Kalau SMP siswa, betul enggak? SMP, SMA ya, itu siswa. Kalau perguruan tinggi siswa, betul enggak? Paling rendah itu murid SD. Kalau SMP SMA namanya siswa. Kalau perguruan tinggi universitas mahasiswa. Ternyata di Arab murid itu tertinggi. Bahasa Arabnya al-murid. Itu tertinggi. Nah, nanti gurunya namanya mursyid. Namanya mursyid. Nah, kalau di kita terkadang kalau sudah SMA namanya ustaz. Ya kan? Kalau perguruan tinggi namanya mudaris. Dan sebagainya. Ini terbalik. Ya, jadi murid itu adalah ya artinya udah S3 dong kalau murid mah. Iya, sudah namanya mursyid. Nah itu. Nah, dari situlah maka saya dari sejak awal tidak bersedia dinobatkan sebagai mursyid. Jadi gini, saya tidak mungkin akan dijadikan percontohan dalam beragama Islam. Karena saya tidak layak dijadikan contoh. Kalau contoh itu harus yang bagus dong.
Ya, lalu di mana bagusnya saya? Ya, hanya satu orang yang layak dijadikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Itu ada pada pribadi Nabi Muhammad percontohan yang baik. Dalam pribadi saya tidak ada percontohan yang baik. Itu sih persoalannya. Jadi saya tidak mau dijadikan pemimpinmu sehingga aku berjalan di hadapanmu. Juga aku tidak mau dijadikan bawahanmu sehingga aku harus berjalan di belakangmu. Aku ingin bersahabat dengan kamu supaya kita berjalan berdampingan, ya, setara, saling mengingatkan, saling menegur dan saling menyapa. Engkau salah, ku tegur, aku salah, silakan tegurlah aku. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Meniti kehidupan dengan cara bersahabat seperti itu lebih nyaman. Karena bagaimanapun tanggung jawab orang yang jadi contoh ini berat sekali. Artinya begini, banyak nggak tokoh-tokoh yang sedang naik daun tiba-tiba tersandung skandal jatuh, ada nggak? Banyak. Saya tidak mau seperti itu kok. Iya. Jangan terlalu tinggi melambungkan orang itu. Nanti kalau jatuh semakin parah. Iya kan? Jadi kalau kamu ingin jadi pohon yang tinggi, siap-siap tumbang ditiup angin. Yang tidak pernah tumbang itu rumput. Tapi rumput harus siap diinjak. Injak orang. Jadi masih mending diinjak apa masih yang tumbang? Itu aja kira-kira. Ya saya kira dalam kehidupan tidak ada yang tumbang, tidak ada yang diinjak-injak kalau kita dalam kesetaraan itu. Jadi begini persoalannya, bahwa pada akhirnya ketika kita sudah mengerti Tuhan, Bu Judis, sudah paham Tuhan, maka kita melihat dunia ini nggak ada artinya kok. Itu makanya kita perlu metode komparasi. Dalam hidup perlu komparasi. Sehebat apakah bahasa Indonesia? Yuk kita komparasikan dengan bahasa Inggris. Waduh, jauh banget ya. Dengan bahasa Jerman apalagi. Ya. Banyak hal-hal yang ingin kita katakan tapi dalam bahasa Indonesianya nggak ada. Sehingga tidak terungkapkan perasaan kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi bahasa Jerman, lengkap. Bahasa Inggris, bahasa Perancis, apalagi. Ya, bahasa Arab, apalagi. Nah, melihat perempuan di Indonesia yang cantik jelita, katakanlah para artis-artis lah ya kata. Setelah saya ke Syria, ke Lebanon, melihat perempuan-perempuan cantik di Lebanon, ya Allah, ternyata cewek-cewek Indonesia yang cantik-cantik ya, yang dulu saya puja-puja, nggak ada apa-apanya. Iya, betul nggak? Dulu saya waktu masih di pesantren, rasanya saya paling pintar. Saya sudah ngajar filsafat, ngajar perbandingan agama, ngajar nahu, ngajar sorof, ngajar balaghah, ngajar filsafat Yunani kuno segala macam. Rasanya paling pintar. Begitu saya tahun 71 ke Irak, bertemu dengan para profesor di sana. Ya Allah, saya ini goblok banget sih. Seperti itu. Ya, di Kertasmaya orang yang punya sawah 2,5 hektar, jalannya bertolak pinggang, seperti pangkaiannya sendiri, 2,5 hektar.
Rong bau setengah. Bau dari loro wetenge ning tengah. Iya, kayaknya paling kaya sendiri. Begitu dia ke Los Angeles, lihat taman bunganya Matt Tyson, iya kan, taman bunganya Michael Jackson, tukang kebunnya saja itu gajinya lebih besar dari kekayaan dia kok, yang punya 2,5 hektar. Gajinya 1 bulan 50 juta, dia sendiri dapat 50 juta terus setahun. Dengan tukang kebun masih kayak tukang kebun. Artinya tidak ada apa-apanya. Nah, ketika kita sudah melihat Allah dan melihat keindahan Allah, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah menyukai yang indah-indah. Begitu kita sudah mengenal keindahan Allah, maka keindahan alam semesta, termasuk berliannya, termasuk mutiaranya, termasuk perempuan cantiknya, termasuk gedung-gedung yang mewahnya, nggak ada artinya apa-apa kok. Itu baru kita paham setelah kita compare. Nah, yang jadi masalah nanti adalah kapan kita bisa merasakan keindahan Tuhan itu. Ya, makanya saya katakan sekali lagi dari awal mula bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, sebetulnya adalah bukan satu matematika, bukan satu hiji, bukan satu siji, bukan, tapi satu yang tidak bisa diperlakukan seperti satu matematika. Kalau satu matematika dibagi 2 berapa? Setengah. Ditambah 1 jadi 2. 1 dibagi 4 1/4. Satunya Tuhan, satu yang tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa dibagi. Satunya adalah merupakan kesempurnaan bagi Tuhan, yang artinya bukan hanya satu, zatnya satu, tapi satu dalam artinya segala-galanya. You are my everything. Aku mengeluh hanya kepadamu, aku berharap hanya kepadamu, aku berdoa hanya kepadamu, aku minta pertolongan hanya kepadamu, aku menyampaikan keluh kesahku hanya kepadamu. You are my everything. Itulah satunya Tuhan. Itulah makanya kita untuk menuju ke arah sana memang Bu Judis, kita perlu di sini tadi mujahadah. Mujahadah itu bekerja keras kita untuk melawan tarikan-tarikan adonan hayawaniyah tadi itu, tuntutan materi, tuntutan pengen makan, pengen minum, bagaimanapun tidak bisa dihindari. Roh kita ini ada di dalam jasad. Jasad perlu makan. Setelah energinya habis dimakan, dia akan menjadi ampas, mesti dikeluarkan. Ya kan begitu, kita juga haus pengen minum. Kita juga punya kebutuhan biologis yang harus dipenuhi, kebutuhan seksual, kebutuhan penghormatan, kebutuhan penghargaan, dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan hayawaniyah. Itulah bisa kita kendalikan semuanya. Padahal satu saja, ketika kita ini sudah tidak menuntut penghormatan dari siapapun, saya pastikan ya, hidup kita biayanya menjadi murah meriah. Percaya enggak? Kenapa Anda pakai baju sutra padahal ada baju agogo yang 15.000? Karena Anda ingin dihormati. Betul enggak? Kenapa Anda mobilnya BMW enggak cukup Xenia saja? Ya karena ingin dihormati. Kenapa ada makannya di Hotel Mandarin yang biaya makan sekali makan habis 2 juta, padahal turun ke bawah kebun kacang sebelahnya Hotel Indonesia, jongkokan di pinggir jalan, bakso sotonya sama kok, cukup 15.000 kenyang kok. Kenapa Anda menghabiskan 2 juta? Ya karena penghormatan. Jadi kalau orang sudah pakai sandalnya yang satu merah, satunya kuning, hijau kuning, ya
Kenapa nggak pakai sepatu Billy yang harganya 50 juta? Ya karena penghormatan. Begitu kita sudah tidak berharap penghormatan dari siapapun, biaya hidup kita sangat murah meriah kok. Iya, murah meriah. Betul nggak? Rumah yang penting nggak kebocoran. Murah nggak? Baju yang penting menutup aurat. Murah nggak? Makan yang penting kenyang. Murah nggak? Kendaraan yang penting gelinding. Menggelinding. Murah kan? Murah semuanya. Nah, saya bertanya lagi. Ketika engkau dihormati orang dan merasa senang, tolong ceritakan. Ning leban di kerengabe. Di mana kau rasakan denyut-denyut nadimu di mana ketika engkau dihormati orang? Itu kan sebetulnya angan-angan sebetulnya. Betul enggak? Nah, itulah makanya jadi kita kembali untuk menjadi makhluk spiritualis itu memang perlu ada mujahadah. Mujahadah itu bekerja keras ke dalam introspeksi, apalagi self koreksi, ya perenungan yang dalam, dan sebagainya. Tetapi Bu Judis, dengan kita bertambahnya usia, kalau laki-laki itu sudah 70-60 ke atas, kalau perempuan sudah 50 ke atas, sudah menopause, laki-laki sudah kena gula, diabetes. Itu akan terjadi perubahan dalam pikiran kita. Ya, kebutuhan seksual kita sudah menurun. Tetapi akan muncul namanya kecemasan. What next? Kematian sudah mulai terbayang dalam pikiran kita. Ya, kita sudah mulai mikir nanti dikuburnya di mana. Iya. Anak kita yang paling bontot, yang belum menikah, kita pikirkan bagaimana kalau saya mati, anak yang bontot, nanti siapa yang sayang pada dia. Sudah mulai mikir ke sana. Nah, itu penghargaan kalau sudah menopause, sudah gairah seksual menurun, sudah impoten, gemerlapnya materi berturun kok. Kita sudah tidak lagi melihat berlian gemerlap, tidak akan tergoda lagi. Melihat tumpukan uang juga tidak tertarik lagi kok. Jadi itulah makanya mulai spiritualisme itu mulai berkembang dalam diri kita, mulai masuk. Itu ketika kita masuk di penghujung usia itu. Usia senja seperti kita ini, otomatis dengan sendirinya dalam agama apapun, manusia apapun, bangsa apapun, semuanya akan bertanya what next. Berikutnya bagaimana? Nah, itu mudah-mudahan bisa memanfaatkan what next itu untuk membangun pemikiran kita. Terima kasih, gitu aja. Ya, demikian Ibu Judis di Jerman yang sudah merefleksikan tentang bentuk ikhlas, kepasrahan dan kelegoan dalam dirinya. Mudah-mudahan juga tadi bisa menjadikan satu catatan untuk kita. Cukup bagus sekali apa yang saya dengar dari Bu Judis penyampaian tentang refleksi tadi. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.